suram dan rapuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Tama setelah sekian lama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Baiklah, malam ini ada sebuah cerita alam lelembut dari Kanaya Azhar ketika dia dan teman-temannya berlibur ke sebuah villa di daerah Puncak, Bogor. Dan ternyata villa tersebut tidak hanya angker, bahkan terdapat portal gaib menuju alam lain. Bagaimana cerita lengkapnya? Langsung saja, teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Malam itu bertepatan malam minggu yang seharusnya malam penuh warna dan menyenangkan. Tapi tidak buatku. Malam itu penuh ujian kesabaran, karena bermacam masalah datang bertubi-tubi, seakan diri ini tidak diberikan waktu untuk bernafas. Di malam itu, bos menyuruh aku dan Tio untuk menyelesaikan tugas yang tersisa, dan hanya kami berdua yang masih tersisa di ruangan kantor malam itu. "Nay, beres belum?" tanya Tio. Aku pun menjawab, "Belum. Yaudah, kalau kamu mau balik, sok aja. Aku nggak apa-apa kok, bisa balik sendiri." Malam minggu yang seharusnya malam libur buat aku dan Tio, ini malah disuruh nyelesain tugas. Katanya sih supaya ketika masuk kerja nanti tidak numpuk kerjaannya. Karena kami bakalan libur panjang selama 8 hari, dari hari Minggu sekarang sampai masuk lagi di hari Senin depan. Tapi kali ini aku nggak tahu diliburkan karena apa. Pada akhirnya, Tio pun terpaksa pulang duluan, dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. "Bener nih, aku balik duluan. Kamu gak takut di kantor sendirian?" Jawabku singkat. "Oke deh, hati-hati, cepet selesai tugasnya," balas Tio kemudian. Aku hanya acungkan jempol tangan menjawab kalimat Tio sebelum dia pergi meninggalkan aku yang tersisa seorang diri di kantor ini. Perlahan selepas perginya Tio, yang tadinya hawa ruangan begitu sejuk, seketika berubah menjadi panas dan mencekam. Tidak terasa keringat mulai menetes dari atas keningku. Aku yang masih sibuk dengan komputer sama sekali tidak memperhatikan sekitar ruangan kerjaku. Tapi lambat laun aku merasa ada yang aneh. Tercium bau busuk yang begitu menyengat, seketika membuatku mual dan terasa pusing kepalaku. Aku lalu berkata sendiri, "Duh, nyesel nyuruh Tio balik duluan." Dan aku belum berani untuk sekedar mengangkat kepala untuk melihat sekelilingku, karena aku tahu aku tidak sendirian di ruangan ini. Walau wajah dan mataku sedang menatap ke arah komputer, tapi dari sudut mataku aku melihat mereka yang dengan perlahan mendekatiku. Dan aku pun bergumam, "Masa aku mau dikeroyok sih? Duh, cuman sendirian lagi. Mana tugas dari si bos masih numpuk. Gimana nih?" Aku hanya bisa menggerutu dan menggaruk kepala yang memang belum keramas, jadi emang gatal beneran. Bau busuk itu semakin menyengat, dan di saat mereka semakin mendekat ke tempat aku berada, gila, masa satu gadis lawan satu RT demit sih? Ya bener aja, mentang-mentang mereka tahu kalau aku sendiri. Aku cuma bisa pasrah, mau lari juga percuma, karena posisiku saat itu sedang dikelilingi oleh banyak makhluk. Apa sih mau mereka? Padahal aku lagi gak datang bulan. Yang kurasakan, kepalaku semakin berdenyut, keringat semakin deras mengalir. Terjadi bentrokan energi yang sangat menguras tenagaku. Komplit banget penderitaanku hari ini. Udah dicaci maki sama istri bos, dituduh pelakor. Padahal si bosnya aja yang gak ada akhlak. Selalu cari kesempatan dalam kesempitan, cari alasan soal kerjaan, ujung-ujungnya cuma ngajak makan di luar. Dan sekarang
Aku mau dikeroyok massal oleh demit lagi. Sempurna sudah. Aku hanya bisa menarik nafas, walau yang terasa hanya bau busuk. Duh, busuk banget sih. Ada bau kembang kantil, bau nyir darah, bau gosong. Mereka habis ngapain sih? Baunya variasi gini. Ketika jarak mereka 2 meter lagi dariku, samar-samar aku mendengar suara auman harimau. Lambat laun suaranya semakin menggema di setiap penjuru ruangan, sampai-sampai jendela kaca pun bergetar dibuatnya. Setelah aku tahu siapa yang datang, baru aku bisa bernafas lega dan berani mengangkat kepalaku dengan tegap. Seketika makhluk-makhluk itu bubar dan secara perlahan bau busuk pun ikut hilang, berubah menjadi wangi bunga taman, dan suhu di ruangan sudah kembali normal. Raden, gumamku. Dia pun mengubah wujud harimaunya menjadi manusia biasa. Assalamualaikum Kanaya. Waalaikumsalam. Raden, ada apa? Raden menemui saya. Aku cuma mau memberikan ini kepadamu. Apa ini, Raden? Simpan saja. Nanti kalau sudah waktunya, kau bakal tahu benda apa itu. Ada satu yang harus aku ingatkan. Soal apa? Berhati-hatilah jika kau berlibur ke sebuah villa. Di sana tidak aman dan temanmu dalam bahaya. Apa? Liburan? Kapan? Sama siapa? Itulah sederetan pertanyaanku karena sungguh aku tidak mengetahuinya sama sekali. Aku datang untuk memperingatimu saja. Suruh teman-temanmu jaga adab, jaga ucapan, dan jaga perilaku. Jangan biarkan teman-temanmu masuk ke kebun belakang yang ada di villa itu. Di sana ada sebuah gerbang, di mana gerbang itu menghubungkan alam manusia dan alam siluman. Tunggu. Maksudnya apa? Kok aku malah jadi bingung? Emangnya aku akan diajak liburan sama teman-temanku ke villa? Dan aku pun berpikir sejenak. Villa siapa? Apa jangan-jangan villanya keluarga Kevin? Kan cuma dia yang punya villa di Bogor. Apa kamu sudah mengerti dengan peringatanku, Nay? Apa kami akan dapat musibah atau sejenisnya? Tanyaku. Itu tergantung kalian. Maksudnya? Aku harus pergi. Nanti kau juga akan tahu. Tapi tunggu, masa aku ditinggal sendiri sih? Kerjaanku belum beres. Nanti mereka datang lagi gimana? Mereka tidak akan mendekati kamu lagi. Aku harus segera pergi. Assalamualaikum. Tunggu dulu. Waalaikumsalam. Ya elah, ditinggal. Apa benar kita bakal liburan ke villa? Batinku masih memikirkan perkataan Raden. Setelah pekerjaan selesai, aku pun segera pulang karena khawatir jika semakin malam gangguan akan datang lagi. Singkat cerita, setelah bangun pagi, lebih tepatnya kesiangan, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Baru saja terbangun, HP sudah berbunyi minta diangkat. Aku melihat siapa yang menelpon. Ternyata Andin. Ya, halo Andin. Assalamualaikum. Lagi ngapain, Ayah? Baru bangun. Ada apa, Andin? Buset, baru bangun? Jam berapa ini, Naya? Ya, tahu kesiangan. Gara-gara semalam lembur kerjaan. Oh, teman-teman ngajak ngumpul nih. Ngumpul di mana? Di kafe biasa. Kapan? Ntar sore jam 4, datang ya? Emang ada apa sih disuruh kumpul dadakan? Gak tahu sih, kita disuruh kumpul aja sama si Kevin. Gak tahu mau ngapain. Apa? Si Kevin? Apa jangan-jangan ada apa, Nay? Kok ngomongnya gak diterusin? Palingan si Kevin mau ngajak liburan. Masa sih? Kira-kira liburan kemana? Palingan ke villa orang tuanya. Apa nggak salah? Villa itu bukannya sudah kosong lama ya? Ini mah bukan mau liburan, tapi uji nyali. Bisa jadi. Nay, kalau beneran kita liburan ke sana, menurutmu aman gak sih? Ya mana gua tahu, kita lihat aja nanti. Ini kan cuma perkiraan, belum tentu juga kita diajak ke villa itu. Ya udah, gua mau mandi dulu. Insya Allah nanti gua datang kok. Oke deh, Nay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Singkat cerita, sore itu kami pun sudah berkumpul di sebuah kafe favorit kami biasa mengumpul. Ada Andin, Bagas, Hana, Kevin, Tio, dan aku. Sangat jarang kami bisa berkumpul seperti ini, karena selalu disibukkan oleh pekerjaan masing-masing yang cukup melelahkan. Hari itu kami berenam saling lempar candaan seperti biasa kalau sudah jumpa. Sampai akhirnya Kevin unjuk bicara tentang maksud dia mengajak kami semua untuk kumpul. Oh iya, kita kan kebetulan pada libur nih. Jarang-jarang loh kita bisa kumpul bareng. Gimana kalau kita liburan? Ya, sekedar cari suasana baru. Gimana? Setuju nggak? Spontan aku menatap Andin dan Andin pun balik menatapku. Aku lalu kembali menatap layar HP-ku. Di antara mereka, cuman aku yang irit bicara. Jadi seperlunya saja. Kalau ada yang nanya, baru dijawab. Kevin kembali berkata, "Gimana kalau kita liburan ke villa orang tua gua aja? Setuju gak?" Seketika aku dan Andin saling bertatap muka. Andin lalu bertanya, "Kevin, bukannya villa lo itu udah lama kosong ya? Serem gak? Apa gak ada tempat lain gitu?" "Ya elah Din, villa gua walaupun udah lama kosong, tapi masih suka dibersihin kali, jadi masih terawat. Gimana? Setuju gak?" "Hei Nay, gimana? Mau gak?" tanya Kevin tiba-tiba kepadaku. Aku terdiam cukup lama dan mereka dengan sabar menunggu jawabanku. Maybe yes, maybe no. Serentak semua berkata, "Ya elah, dikira apa jawabannya?" Dan Theo pun berkata, "Nungguin jawaban dari lo Nay sampai tahan nafas gua." Kevin pun berkata lagi, "Teh Hana, gimana?" "Apa? Aku nggak tahu. Kalau para ladies, terutama Naya ikut ya aku oke aja." "Iya, yang penting Naya ikut, aku ikut," kata Tio dan Bagas bebarengan. "Nah, kamu Andin?" tanya Kevin kepada Andin. "Ya sama, kalau Naya ikut, aku siap meluncur." Aku nggak sadar sedang ditatap oleh Kevin, sampai lenganku disenggol oleh Andin, dan aku seketika melihat ke arah Andin, lalu berbalik menatap Kevin yang sedang menatap wajahku tanpa berkedip. Lalu, seperti biasa, suara batin itu terdengar lagi. Suara batinnya Kevin. Semakin aku menatap bola matanya, semakin jelas suara batinnya terdengar. "Ayolah Nay, andai saja kamu tahu perasaanku Nay." Seketika aku palingkan muka karena tidak mau mendengarkan apa yang ada dalam pikiran Kevin. Lalu membatin, "Aku belum siap menerima siapapun, Vin. Karena..." Malah ngelamun. "Gimana? Berangkat gak?" Dengan malas aku menjawab, "Terserah kalian aja." "Nah, gitu dong. Besok kita berangkat. Aku yang bawa mobil. Hana sama Andin siapin bahan makanan, cemilan sama minuman ya," kata Kevin semangat. Singkat cerita, kami berenam berangkat menuju villa keluarga Kevin pada hari Senin 30 Mei 2022. Karena masih dalam kota Bogor, jadi tidak memerlukan waktu lama. Sekitar kurang dari 2 jam perjalanan, kami telah sampai ke tempat yang dituju. Seperti biasa, aku tertidur pulas di dalam mobil dikarenakan anti perjalanan jauh. Setelah terbangun, aku terdiam terpaku melihat villa yang berada di depan mataku. Villa yang cukup besar, bangunan kuno Belanda. Tiba-tiba tubuhku terbujur kaku, seakan ada yang mengunci pergerakanku, sampai-sampai badanku susah bergerak. Kulihat semua temanku sudah turun dari mobil, tersisa hanya aku yang ada di dalam mobil. Dengan kondisi tidak bisa bergerak, mau minta tolong sama siapa karena suara juga tercekat. Sungguh di luar dugaan sambutan energi di tempat ini. Ya Allah, lindungilah hamba-Mu ini. Aku mencoba menenangkan diri sambil berzikir dalam hati. Terus dan terus aku berharap ikatan gaib di badanku bisa terlepas. Dan akhirnya, tidak lama kemudian, tali gaib yang mengikat badanku perlahan mulai mengendur. Setelah berhasil terlepas, aku mencoba menghirup udara sedalam-dalamnya karena yang kurasakan teramat sesak.
Teh Hana terlihat menghampiriku yang masih di dalam mobil. "Nay, kamu baik-baik aja kan?" "Iya teh, gak apa-apa kok." "Bener, gak apa-apa?" Tanyanya lagi memastikan. "Iya teh." "Oh iya, boleh gak Naya minta air minum?" "Bentar, teteh ambilin dulu ya." Setelah semuanya pulih ke kondisi semula, aku berusaha turun dari mobil. Teh Hana lalu memberikanku botol berisi air minum. Seketika aku meminumnya dengan sangat rakus sampai tidak tersisa. "Nay, apa teh?" "Jujur sama teteh, kamu gak habis dikerjain sama mereka kan? Kamu harus jujur Nay, kita di sini bakalan aman gak sih?" "Udah teh, perbanyak aja zikir dan jangan lupa selalu mengingat Sang Pencipta, biar kita selalu dijaga dan dilindunginya." "Iya Nay, ngomong sih mudah. Ini teteh dari tadi perasaannya gak enak loh. Apalagi lihat muka pucatmu itu." Aku terdiam tidak menimpali ucapan Teh Hana. Aku mulai melangkahkan kaki menelusuri pelataran depan villa, lalu mengelilingi sekitar villa. Di sana ada kolam renang di samping villa. Lalu ada pohon cemara yang tinggi menjulang, dan ada satu pohon yang membuatku merasa tidak nyaman. Sebuah pohon beringin yang cukup besar. Di atasnya ada satu sosok yang sedang menatapku. Kuntilanak dengan baju putih kemerah-merahan. Mungkin itu tempat dia. Dia menatapku dengan tatapan tidak suka. Aku mengalihkan pandanganku ke bagian atas pohon beringin itu. Ternyata pohon beringin itu tidak hanya ditempati oleh satu sosok saja, melainkan ada banyak sosok. Suasana sore hari aja sudah menyeramkan. Bagaimana kalau malam hari? Gak terbayang. Aku tidak berani mendekat ke pohon itu, karena kalau kita mendekat ke tempat kekuasaan mereka, yang ada nanti kita akan mendapatkan masalah, karena dianggap masuk tanpa permisi. Aku pergi dari pohon itu dan melangkahkan kaki ke belakang villa. Ternyata benar yang dikatakan oleh Raden. Kalau di sana ada sebuah portal gaib di mana mereka bisa masuk dan keluar semaunya. Ini mah bukan liburan, tapi masuk kandang demit. Batinku menyesali liburan kali ini. Aku belum tahu apa yang berada di dalam sana, kerajaan demitkah atau apa. Tiba-tiba aku dikagetkan dengan sentuhan di pundakku dan aku terjingkat karena kaget. Astagfirullah Kevin, bisa gak sih gak ngagetin? Yes, say what? Kamu dipanggil gak ada respon, ya udah, aku samperin aja. Kenapa sih liatin halaman belakang sampai segitunya? Gak apa-apa. Yaudah yuk, kita kumpul dulu. Terdengar Teh Hana memanggilku. Kamu Nay, Tete cariin. Habis dari mana? Cepat masuk, udah mau maghrib nih. Aku sampai tidak sadar kalau waktu sudah menunjukkan jam 5 sore. Perasaanku sudah semakin tidak menentu. Sebelum melangkah ke dalam villa, aku berdoa meminta perlindungan, semoga dijauhkan dari berbagai gangguan yang mengancam kami. Ketika memasuki villa, aku langsung kaget karena dalam ruangan itu ada 3 sosok yang sedang memperhatikan kami semua. Dan mereka sepertinya sadar kalau aku bisa melihat mereka. Tidak terasa keringat dingin mengucur dari keningku. Dan lagi-lagi aku dikagetkan oleh Tio. Nay, kenapa sih mukamu segitunya? Gak enak banget tau dilihatnya. Jangan bilang kalau di sini ada setan ya. Hus, diem. Jangan ngomong sembarangan kamu. Ingat kan apa yang kita bicarakan sebelum berangkat? Iya masih ingat. Jaga kesopanan, jaga bicara, jaga hatiku untukmu. Hehe. Idih, ini bukan waktunya bercanda tahu. Ya elah Nay, diajak serius gak mau, diajak bercanda juga gak mau. Serba salah ngadepin lo tahu. Seketika Tio pergi meninggalkan aku di ruangan itu bersama mereka yang tidak kasat mata. Kulihat mereka cuma terdiam mematung di setiap sudut ruangan. Aku lalu berjalan menuju tangga dan aku melihat lagi sosok anak kecil yang mukanya hancur sebelah berada di bawah tangga. Melihat itu, aku mengurungkan niatku untuk naik ke atas.
Aku terus menelusuri setiap sudut villa ini sampai ke tempat di mana aku melihat nenek-nenek bungkuk. Dengan lengan panjangnya menjuntai, nenek itu sedang duduk di atas lemari yang ukurannya lumayan besar. Naya, kenapa masih di sini? Kita ke atas yuk. Teh Hana, yang lain pada kemana? Pada keliling, lihat suasana villa. Teh, Naya boleh minta tolong gak? Soal apa? Tanya Teh Hana. Aku terdiam sejenak ketika melihat kilasan kejadian yang bakal terjadi kepada Bagas. Bagas di mana, Teh? Oh, dia lagi nyantai tuh di pinggir kolam. Dekat pohon beringin. Iya, emang kenapa sih, Nay? Jangan bikin khawatir deh. Suruh dia jauhi pohon itu, Teh. Kalau ada orang yang dikenal jangan diladeni. Lebih baik menjauh. Apalagi kalau perempuan. Karena bisa jadi dia bukan manusia. Yang bener, Nay. Jadi Teteh harus ngapain? Ingetin aja dulu, Teh. Ya sudah, Teteh susul si Bagas ya. Setelah itu aku lanjut dengan niat awalku untuk menelusuri lorong memanjang yang menuju ke dapur. Aku harus melewati nenek itu yang masih nangkring di atas lemari. Tidak lupa aku bilang permisi. Nenek itu hanya menatapku dengan mata yang berwarna putih semua. Sesampainya di dapur, lebih banyak sosok yang berseliweran. Berbagai perwujudan ada di sini semua. Tiba-tiba, aku dikagetkan lagi dengan tepukan di bahuku. Ya Allah, Andin, bisa gak sih? Dia malah cengengesan langsung menyela ucapanku. Nggak bisa. Hehe. Sambil mencubit pipiku dan melangkah pergi ke kamar mandi yang berada di dapur tersebut. Pada saat Andin membuka pintu kamar mandi, sekilas aku melihat sosok hitam berbulu di dalamnya. Aku bergegas mengetok pintu kamar mandi dan mencoba memanggil Andin. Andin, kamu gak apa-apa kan di dalam? Iya, bentar, tanggung nih, belum kelar. Cepet Din, kalau bisa cepet keluar. Bentar dulu, nanggung baru nyampe di ujung nih. Duh, kampret emang, gumamku. Moga aja dia gak diganggu sosok yang ada di dalam kamar mandi. Aku melihat jam yang ada di lenganku. Jam menunjukkan pukul 6 kurang 5 menit. Tapi belum ada suara azan berkumandang. Aku mencoba mengetok pintu kamar mandi lagi. An, apa udah selesai? Tapi hening, tidak ada jawaban dari dalam kamar mandi. Terpaksa aku mendobrak pintu itu sampai terbuka lebar. Dan benar perasaanku, aku melihat Andin sedang dipeluk oleh sosok berbulu lebat berwarna hitam, bermata merah, bertaring tajam, dan air liurnya tidak henti-hentinya menetes. Andin tidak sadarkan diri. Dia terkulai lemas di pangkuan sosok gendruwo. Aku berteriak meminta dia melepaskan Andin, tapi sosok itu hanya menyeringai memperlihatkan taring tajamnya kepadaku. Dan tiba-tiba aku mendengar derap langkah di belakangku. Nay, tolong si Bagas. Suara itu terhenti. Itu suara Kevin. Sepertinya Kevin pun melihat sosok yang masih saja merangkul Andin. Pandanganku tetap ke arah sosok yang merangkul Andin sambil berkata, si Bagas kenapa? Tapi tidak ada jawaban dari arah belakang. Aku ingin menoleh ke belakang, tapi aku tidak mau kehilangan jejak sosok di depanku. Di lain sisi, aku merasakan sosok-sosok yang berada di dapur semakin mendekat. Ketika aku lengah, sosok gendruwo itu telah membawa Andin pergi. Aku pun berbalik ke belakang. Aku melihat berbagai sosok dengan banyak rupa sedang mengelilingiku. Sebelum aku melangkah, sekelebat cahaya putih menerjang sosok-sosok yang mengelilingiku. Seketika mereka terpental. Cahaya putih itu menampakkan dirinya kepadaku dan aku mengenalinya. Salam Nyai, aku diutus oleh Raden untuk memberitahumu. Teman perempuanmu ada di kamar atas. Cepatlah, sebelum dia disetubuhi. Aku tercengang mendengar penjelasan dari Sri Anjani. Biar sosok ini menjadi urusanku, Nyai. Pergilah, bawa tusuk konde ini untuk jaga-jaga. Dan aku pun menerimanya, lalu bergegas pergi.
Tapi di dalam rumah keadaannya lebih buruk lagi. Aku melihat Tehana menangis bersama Tio. "Kamu dari mana, Nay? Teteh cari-cari gak ada." "Lah, aku di dapur kok." "Nay, tolong si Kevin sama Bagas, Nay. Mereka bahaya. Ah, cepat, Nay. Nanti kita terlambat." Sayangnya, apa yang dilihat Tehana belum diceritakan secara detail kepadaku. Jadi aku belum bisa menceritakannya di sini. "Tunggu, aku harus selamatin Andi dulu. Dia di lantai atas." Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Aku segera berlari ke atas. Sesampainya di atas, aku kebingungan di ruangan mana Andin berada. Karena di sana ada 3 kamar di atas, tapi hanya ada 1 pintu yang tertutup. Aku mencoba untuk membukanya, tapi susah. Aku lalu menyuruh Tio untuk mendobrak pintu kamar yang terkunci. Pintu pun didobrak dengan keras sampai pintu itu terbuka lebar. Seketika, kami bertiga terperangah melihat kondisi Andin yang tidak sadarkan diri dalam kondisi telanjang bulat. Tehana langsung menutupi pandangan Tio supaya dia tidak melihat pemandangan ini. Aku pun melihat sosok yang berdiri tidak jauh dari Andin. Perlahan, aku mencoba mendekati Andin dan membangunkannya, sambil aku acungkan pusaka yang tadi sempat diberikan oleh Sri Anjani. Sebuah tusuk konde bercorak kuning keemasan dengan sebuah ukiran. Kurasa genderuwo itu merasa tidak nyaman setelah melihat benda yang ada di tanganku. Dia pun perlahan menghindar tanpa perlawanan dan menghilang di balik dinding kamar. Aku masih melihat Tehana sedang menutupi mukanya Tio. Segera aku menutup tubuh Andin menggunakan spray dan kembali mencoba membangunkan Andin. Setelah dia terbangun, dia pun kaget karena sudah tidak berbusana. Yang dia ingat hanya ketika melihat genderuwo di dalam kamar mandi. Segera aku memakaikan dia pakaian setelah memastikan dia belum diapa-apain oleh sosok itu. Singkat cerita, aku, Andin, Tehana, dan Tio bergegas menuruni anak tangga untuk keluar villa. Aku menyuruh mereka masuk mobil saja karena aku nggak mau kalau mereka celaka. "Kalian masuk mobil, sudah nggak punya banyak waktu. Ingat, jangan buka pintu mobil mau ada siapapun itu sebelum berucap salam. Ngerti? Jangan dibuka." "Nay, aku ikut," kata Tio. "Gak usah, lebih baik kamu jaga Andin dan Tehana. Mereka lebih butuh kamu. Ingat pesanku." "Oke, hati-hati, Nay." Sebelum aku pergi meninggalkan mereka di dalam mobil, aku menancapkan tusuk konde di tanah dekat mobil. Dan seketika, gumpalan asap putih ada di depanku dan menjadi sosok Sri Anjani. "Tolong jaga mereka, Sri." "Baik, Nyai. Teman Nyai ada di sekitar pohon beringin. Bawalah ini. Ini diberikan Raden kepada Nyai." Aku teringat pusaka yang dibalut dengan kain itu, bercorak kuning keemasan dengan tulisan kuno. Setelah beres, bergegaslah ke halaman belakang. Temanmu satu lagi ditawan di sebuah kerajaan jin. Masuklah ke portal itu. Setelah mengiyakan, bergegas aku menuju pohon beringin itu. Setibanya aku di depan pohon, aku melihat Bagas sedang telanjang dan bercumbu dengan sosok wanita menyeramkan. Berkali-kali aku berteriak memanggil namanya, tapi seolah dia tidak mendengarkan panggilanku. Terpaksa aku yang harus menghampirinya. Bagas masih terbuai dengan pesona gadis yang dia cumbu itu. Padahal itu kuntilanak. Beberapa langkah aku mendekati Bagas. Aku melihat beberapa sosok mencoba mendekatiku. Aku melihat ada banyak kuntilanak dengan baju warna-warni. Merah, hijau, kuning, biru. Pink ada nggak ya? Lupa soalnya. Aku menggenggam pusaka yang Sri berikan kepadaku tadi dengan sangat erat saking paniknya. Seketika, mereka menjauhiku setelah pusaka yang aku pegang mengeluarkan cahaya kuning keemasan. Sosok-sosok itu pun lenyap. Tersisa satu sosok yang masih asik bercumbu dengan Bagas. Dengan kesal, aku getok kepala Bagas. Refleks, Bagas berbalik badan menghadap ke arahku. Dia pun sangat terkejut dengan kehadiranku di hadapannya.
Naya, kok kamu di sini? Tanya Bagas. Gak usah banyak tanya. Cepat, pakai baju lo. Gila lo ya. Gue bilang jaga adab, jaga akhlak malah begini. Dasar mesum. Dia pun terdiam malu atas apa yang sudah dia lakukan. Maaf Nay, gue gak sadar. Gue gak tahu apa yang terjadi pada diri gue. Coba lihat apa yang ada di depan lo sekarang. Bagas perlahan menoleh ke tempat yang aku tunjuk. Seketika dia terkulai lemas dan jatuh terduduk tidak berdaya. Menurutnya tadi, pohon yang ia lihat adalah sebuah rumah, dan dia diajak ke kamar oleh seorang wanita cantik. Apa kamu bilang? Cewek cantik? Tuh tengok cewek cantikmu. Dan Bagas pun melihat penampakan makhluk yang tadi bersamanya. Wanita cantik itu lambat laun berubah menyeramkan, menjadi sosok kuntilanak bergaun merah, berwajah hancur, hampir tidak berbentuk, penuh koreng dan bernanah. Belatung pun berjatuhan dari wajahnya. Bau busuk seketika tercium olehku. Aku langsung merasa mual. Kulihat Bagas tidak bergerak dengan posisi masih menatap makhluk itu. Seketika aku melayangkan tamparan keras di pipinya. Dia menjerit sambil memegang pipinya yang memerah. Gimana? Enak? Mau lagi? Kataku. Jangan-jangan, udah cukup. Aduh, gak kira-kira sampai pergi kayak gini sih, Nay. Udah cepet bangun. Aku harus pergi jemput Kevin. Kamu pergi ke dalam mobil. Andin, Tio sama Tehana udah di sana. Ingat, jangan masuk lagi ke dalam villa. Tapi kakiku lemas, Nay. Bodo amat, cepetan. Jangan lupa ucapkan salam setibanya di pintu mobil. Aku lalu menuju ke belakang villa. Setibanya di lokasi, aku melihat lingkaran cahaya yang cukup membuat mataku sakit karena silau. Dengan bismillah, aku melangkah masuk ke dalam portal gaib yang menghubungkan alam manusia dan alam jin. Seketika, aku memicingkan mataku karena cahaya yang teramat terang, dan aku telah berada di tempat yang sangat asing. Siapa kamu? Berani-beraninya masuk ke wilayah kami. Aku pun menoleh ke belakang di mana suara itu berasal. Ada banyak pasukan dari golongan siluman ular yang sedang siap siaga dengan menjulurkan tombak ke arahku. Samar-samar, aku mendengar suara seorang wanita yang menyuruh mereka untuk berhenti. Pengawal, berhenti. Jangan sakiti manusia ini. Sang ratu ingin menemuinya. Sembari menunjuk kepadaku. Biar aku yang membawanya ke dalam istana. Baik, laksanakan perintah, Nyi Dewi. Kamu, ikut aku. Perintah wanita itu kepadaku. Aku mengikuti wanita yang ada di depanku. Wujudnya cantik seperti manusia pada umumnya. Tapi tiba-tiba, dia menyeringai menatapku dengan mata ularnya. Yang tadinya gadis cantik, sekarang memperlihatkan wujud aslinya. Seekor siluman ular besar dengan mata ularnya. Setiap berbicara, lidah bercabangnya selalu keluar menjulur. Bagaimana? Apa kau takut? Sembari mendesis. Lebih baik bawa aku menghadap ratumu segera. Mendengar itu, dia pun marah besar karena aku tidak menghiraukan perkataannya. Ketika dia mau menyerangku, tiba-tiba dia terpental. Lalu aku melihat sosok yang teramat cantik menawan memakai kebaya berwarna hitam, memperlihatkan lekuk tubuh yang sangat indah dihiasi berbagai perhiasan dan mahkota kekuasaan. Tangannya memegang sebuah tombak trisula keemasan. Wahai manusia, apa yang kau bawa untuk ditukar dengan nyawa temanmu? Harus kau ingat, nyawa temanmu sangat berharga karena dia telah ditumbalkan oleh keluarganya sendiri. Kalau kau ingin mengambilnya kembali, kau harus menukar nyawanya dengan 100 nyawa lainnya. Sembari tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba angin kencang menerjang berputar di sekitarku. Setelah angin berhenti, aku melihat sosok-sosok yang aku kenal ada di sampingku. Di sana ada Eyang Resi, Ki Gundala, Bayu Aji, Rahayu, Sri Anjani, Ki Macan Kumbang, Raden dan pasukan lainnya. Kenapa kalian ada di sini? Tanyaku. Hus, diam saja. Bayu menyuruh aku untuk diam saja, dan aku pun menurutinya. Kemudian mereka terlihat berkomunikasi dengan Ratu Ular tersebut. Tapi maaf,
Obrolan mereka tidak bisa aku share di sini, soalnya menyangkut terah dari leluhurku. Setelah obrolan itu, lama sang ratu terdiam. Kemudian dia memerintahkan kepada dayangnya. Dayang, bawa pemuda itu ke sini. Beberapa saat kemudian, kedua dayang itu pun membawa Kevin ke hadapanku. Kevin terjatuh di pelukanku. Aku mencoba memanggil sembari menepuk-nepuk pipinya, tapi tidak bangun juga. Kevin terlalu lemah untuk merespon. Singkat cerita, setelah kami semua keluar dari portal gaib tersebut, ternyata hari sudah pagi. Aisyah, jangan kamu salahkan dirimu sendiri. Temanmu sebentar lagi akan bangun. Kami harus pergi. Aku ambil kembali pusaka yang tadi aku berikan kepadamu. Bila sudah saatnya, pusaka ini akan kembali kepadamu, ucap Raden kepadaku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekejap mata mereka menghilang dan menyisakan keheningan di sekitarku. Aku menghirup udara segar pagi itu. Singkat cerita, setelah memastikan keadaan teman-temanku baik-baik saja, kami pulang dengan selamat, tidak kurang sesuatu apapun. Usut punya usut, ternyata Kevin ini akan ditumbalkan oleh pamannya sendiri. Karena Kevin ini adalah anak tunggal dan mewarisi semua harta kekayaan dari orang tuanya yang telah meninggal. Jadi dengan menumbalkan Kevin, sekali mendayung, 2 pulau terlampaui. Tidak hanya menyingkirkan Kevin demi harta yang dititipkan kepada pamannya, mereka juga akan mendapatkan kekayaan berlebih yang tiada habisnya. Begitulah watak manusia yang serakah akan harta. Tidak akan cukup seberapapun banyaknya. Tapi apa yang ditabur, itulah yang dipetik. Karena gagal menumbalkan Kevin, paman Kevin harus menerima akibatnya. 2 minggu setelah kejadian itu, paman Kevin mengalami kecelakaan dan tewas di tempat. Itulah bayaran yang harus didapatkan. Baik, demikian sepenggal kisah dari Naya. Sebelum mengakhiri cerita ini, Naya ingin mengucapkan salam dan terima kasih untuk orang-orang yang mendukung Naya untuk berbagi kisah ini. Ada Kak Yeni Saputri, Ziarin, Iqbal Saputra, AA Asoy, Aris Momomon, dan Aga. Sehat selalu buat kalian semua. Masih ada kisah lain dari Naya dan ditunggu saja ya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di dalam cerita, Naya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian pengalaman mistis dari Kanaya pada bulan Mei yang lalu. Terima kasih kepada Kanaya dan juga tentu saja kepada teman-teman sekalian yang telah menyimak episode kali ini. Bagi yang ingin ceritanya dibawakan juga di sini, bisa dikirim ke email kami adapagerangan20@gmail.com, atau kalian juga bisa DM langsung ke Instagram kami AAG Channel. Baiklah, sampai di sini episode kali ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama harus pamit, selamat malam, tetap semangat, selamat berakhir pekan, selamat beristirahat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.